Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya rahman ya rahim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baik. Alhamdulillah di sore diiringi hujan ingkang rintik menika, kita akan lanjutkan pembacaan hadis kita di dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Umdatul Ahkamnya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, syarahnya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Kita akan membacakan hadis yang nomor sekawan dosa setunggal 41. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Menika dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Al-fitrah di sini adalah kesucian. Fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kesucian, bukan fitrah yang biasa kita anggap sebagai setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah, bukan. Fitrah kalau dalam kondisi bayi baru dilahirkan itu bukan fitrah kesucian, tapi fitrah ketauhidan. Jadi kalau konteksnya setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrahnya di sini adalah fitrah ketauhidan, maknanya suci secara penghambaan. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu mentauhidkan Allah. Maka Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan aslinya dia berada pada agama yang fitrah, Islam. Dia mentauhidkan Allah. Maka Rasulullah lanjutkan, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadi penyebab apakah anak ini nanti menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, berubah dari fitrahnya. Tapi tolong dicatat para hadirin Bapak dan Ibu sekalian, syarah hadis tentang kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah menika, termasuk fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ini bukan hanya orang tua kandung atau orang tua biologis, tidak. Fa'abawahu, kedua orang tuanya ini adalah yang dimaksud mereka-mereka yang intens membersamai, baik itu orang tua kandung atau orang tua angkat atau tetangga atau lingkungan. Ini menjadi bagian dari fa'abawahu. Kenapa?
Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak mungkin kita mengharapkan kebaikan keislaman dari anak-anak kita kalau kita hidup di lingkungan yang tidak baik. Betul napa mboten? Saniki kula tanglet, di rumah dijogo ucapane, di rumah dididik tutur katane. Sekali medal pulang bawa berapa kosakata? Ngoleksi kebun binatang napa ngoleksi napa? Ini dampak besar lingkungan. Maka menurut Syekh Sulaiman Al-Ashqar bahwa faktor pertama yang harus diperhatikan sebelum memilih pasangan adalah menentukan lingkungan di mana nanti akan tinggal. Ini akan mempengaruhi kesolehan seorang anak. Maka hadis kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan yuladu alal fitrah, dia lahir dalam kondisi fitrah karena semua sebelum diciptakan sudah mengikat perjanjian kepada Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum. Allah memperjanjikan kepada semua sebelum dilahirkan. Apakah kalian mempersaksikan bahwa aku Allah adalah Rabb kalian? Sayangnya Bapak dan Ibu pangapunten, sadar atau tidak sadar, ingat atau tidak ingat, dulu kita semua sudah mengatakan bala syahidna, betul ya Allah kami bersaksi. Neng nggih jenenge menungso. Menungso niku lali napa ngelali? Karena sifatnya kita itu meremehkan dan sering lali, maka perjanjian kita dengan Allah untuk memurnikan penghambaan kadang kita lupakan. Tayyib, kita kembali. Tapi di dalam hadis ini yang dimaksud fitrah di dalam hadis yang kita bacakan ini adalah fitrah kesucian badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al fitratu khamsun, kesucian badan itu ada pada 5 perkara. Yang pertama al-istihdad, yaitu pangapunten, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, yang pertama al-khitan. Khitan mboten jadi bahas nggih. Berkhitan itu adalah pangapunten, membuka penutup pada kemaluan laki-laki supaya tidak ada sisa-sisa najis yang bersarang di penutupnya. Khitan. Yang kedua al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga waqassus syarib, mencukur kumis. Wa taqlimul adhafir atau al-adfar, mencukur kuku, memotong kuku. Dan yang terakhir adalah wanatful ibd, mencabut bulu ketiak. Kalau tulis nih. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula nyuwun izin, mari kita cek di dalam urut-urutan ini. Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
disampaikan bahwa Rasulullah mengatakan al-fitratu, kesucian badan. Kesucian badan maknanya kebersihan totalitasnya badan itu ditopang dengan 5 perkara ini. Yang pertama al-khitan. Khitan itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Walaupun kemudian para ulama memberikan penjabaran yang sangat panjang tentang khitan bagi wanita. Tetapi kita tidak masuk ke pembahasan itu. Kita masuk kepada pembahasan yang laki-laki. Kenapa wajib khitan bagi laki-laki yang muslim? Bahkan bahasanya yang sudah balik. Kalau balik kan dia sudah wajib sholat ya. Kenapa? Pangapunten. Ini penggambaran. Bukan untuk urusan-urusan yang lebih tabu. Tidak. Ketika kemaluannya itu masih ada penutupnya, kulit yang menutupi Bapak dan Ibu, itu masih akan ada sisa-sisa percikan air kencing yang tidak keluar dari selaput kulitnya. Jadi masih tertahan di dalam. Itu sudah keluar dari salurannya tapi tidak keluar ke permukaan, tapi masih ketahan di bagian dalam. Maka kalau ada seorang muslim yang si laki-laki sudah balik tidak dikhitan, maka dia membawa najis. Sehingga ketika dia masih membawa najis, sah nggak salatnya? Tidak. Salatnya tidak sah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, karena ketidaktuntasan ketika dikeluarkannya itu tadi, air kencing yang masih tertahan di balik kulit yang masih belum dibuka itu akan bisa menjadi penyebab ISK. Apa ISK? Infeksi saluran kencing. Karena pangapunten yang dikeluarkan itu kotoran. Kok ternyata kotorannya boten tuntas keluar, sehingga masih ada sisa-sisa bakterial yang ada di situ dan itu akan menyebabkan infeksi saluran kencing. Maka ini akan menggenapkan kebersihan kita, ikhtiar sehatnya. Bahkan di dalam Islam termasuk adab untuk kencing, tidak kencing dalam kondisi berdiri. Kenapa? Supaya tuntas. Makanya posisi kencing yang paling ideal itu bukan duduk. Duduk juga tidak ideal. Jongkok. Kenapa? Karena ketika kita berdiri ataupun duduk, kantong kemih yang di situ ada air kencing yang harus dikeluarkan itu tidak akan tuntas habis. Sedangkan kalau dalam kondisi jongkok itu seperti sebuah gelas yang dituang dibalik. Sehingga tuntas betul urusannya. Nah, posisi khitan ini menjadi sangat krusial bahwa ini akan menggenapkan kesohihan atau kebaikan atau keabsahan ibadah kita. Walaupun kemudian yang akan didiskusikan kapan waktu terbaik berkhitan bagi laki-laki. Sebagian di masyarakat Indonesia ada yang mengkhitan anak ketika baru lahir. Atau dengan kelainan-kelainan tertentu maka dikhitankan. Iya, tetapi pada diskusi yang lebih lebar, misalkan kita pakai pendapatnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan sebelum menginjak usia balik. Sudah. Kenapa? Karena batasan balik itu menjadi batasan dia wajib melaksanakan segala syariat. Betul ya? Kalau dia sudah balik belum berkhitan, berarti masih ada yang tidak sempurna. Maka seorang yang mu'alaf, laki-laki dia mu'alaf masuk Islam. Yang pertama dia bersyahadat, setelah itu segera dia mandi besar dan ne'ison dan diiringi dengan berkhitan. Kenapa? Karena ada potensi banyak sisa-sisa najis yang ada di dalam tubuhnya yang tidak dikeluarkan itu tadi. Satu, tidak sah secara ibadah. Yang kedua, berpotensi maldharat. Itu memang harus dibersihkan supaya apa? Tidak ada sisa-sisa potensi yang mendatangkan penyakit di kemudian hari. Sampun nggih? Khitan. Ini poin kesucian badan, bersih dia totalitas gitu. Yang kedua, al-istihdad di dalam bahasa syar'i. Apa itu istihdad? Istihdad adalah mencukur, bahasa saya bulu bawah ya, bulu kemaluan. Kenapa? Karena dia yang melindungi. Bahkan di dalam fikih, di dalam mazhab Syafi'i diberikan batasan paling maksimal
dalam satu siklus pencukuran itu tidak boleh lebih dari 40 hari, dalam riwayat yang lain tidak boleh lebih dari 35 hari. Ya, pangapunten. Semakin panjang, semakin lebat, maka semakin banyak potensi kotoran yang bersarang. Tolong dicatat nggih, dicukur, boten dicabut. Loh, boten niki harus paham, harus pas. Ini dicukur, Bu, Pak, boten dicabut. Hari ini kan ada layanan namanya waxing. Waxing kan? Itu dicukur atau dicabut? Enggak, kalau brodol juga. Bukan, dia dicukur Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu sakit loh. Makanya dicukur saja. Dibersihkannya dengan cara dicukur. Nanti saya dudukkan. Kenapa itu harus dibedakan antara cukur dan cabut? Mboten boleh kebalik. Karena kalau syariat memperbolehkan cukur, itu karena syariat tahu kalau dicabut sakit sekali. Yang ketiga, mencukur kumis. Saniki sing dicukur kumisnya apa jenggote? Kumisnya apa jenggote? Pak, napa loro-lorone? Kita bicara kepada nilai sunnah ya. Kita bicara kepada nilai sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia dianggap bagian dari kaum tersebut. Taib. Apa maksudnya? Rasulullah mengingatkan di dalam hadis yang lain, khaliful Yahud. Selisihilah orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, a'ful lihyi wa qassus syari. Panjangkan jenggot kalian dan cukurlah kumis. Bapak dan Ibu, kumis ini memang Allah tumbuhkan di dalam organ tubuh kita, di atas bibir, seharusnya menjadi penyaring. Ning yo aja dawa-dawa. Nek dawa-dawa malah nutupi. Jadi kalau memang kumis itu tidak mau dicukur habis, nggak apa-apa. Tapi dicukur, dirapikan, jangan panjang. Karena memang posisinya dia tidak diperkenankan untuk lebih panjang supaya tidak menghalangi mulut. Kenapa dengan jenggot? Justru jenggot itu menjadi identitas seorang muslim. Karena Rasulullah menganjurkan, panjangkan jenggotmu, cukur kumismu. Jenggot ini disuruh lebih dipanjangkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, dalam setiap helai bulu jenggot, rambut jenggot, ada satu bidadari yang bergelantungan. Mboten saya dihitung, Pak. Alah kagungane niku mboten kathah dadak dihitung. Iya. Ini menjadi nilai fadilahnya. Kita bicara nilai fadilahnya. Jadi mboten saya iman-iman. Nah, bagaimana cara kita merawat jenggot? Kalau kita pakai keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam fatwanya, jenggot tidak boleh dipotong kecuali setelah melewati satu genggaman tangan. Kalau jenengan punya jenggot digenggam, belum melebihi satu genggaman, dereng pareng dipotong menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Terus gimana kalau dirapikan? Boleh nggak? Kalau dirapikan untuk kerapian, untuk keindahan, supaya lebih menarik ketika ditata, boleh. Tapi untuk dicukur-cukur habis nggak boleh. Segenggaman tangan. Kalau sudah lepas dari segenggaman tangan ini boleh langsung dipotong. Tapi kalau belum segenggaman tangan, kados ngen kula niki kecil, enggak panjang, ini masih boleh dirapikan. Dirapikan, kadang kan nyeprok ngoten nggih. Itu boleh dirapikan karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan dan kerapian. Baik. Sebentar, ini masalah jenggot. Masalah rambut gimana Bapak Ibu? Jenengan bungoe banter to Pak Joko. Tak tutupi melih. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa-siapa
yang Allah beri karunia berupa rambut sebagai mahkota dirinya, maka hendaklah dirapikan. Jadi nek duwe rambut ora tahu disisir, tidak syukur nikmat. Rambut itu sebagai penghias, mahkota dari kepala. Maka kata Rasulullah, siapa yang dikarunia Allah rambut. Kenapa? Karena ada orang yang tidak dikaruniai rambut. Enten apa mboten? Tambah umur toh? Kalau sudah tambah umur kadang sudah berkurang rambutnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih dikaruniai rambut yang lebat, maka fal yukrimhu, dirawat Pak, dirapikan. Boleh nggak menyemir rambut? Boleh nggak menyemir jenggot? Loh. Boleh nggak menyemir rambut? Boleh. Boleh nggak menyemir jenggot? Alah, tenane. Menyemir rambut dan jenggot diperbolehkan selama bukan warna dasar hitam. Kalau warna dasarnya memang dia hitam, nggak boleh disemir dengan warna hitam. Menyemir dengan warna lain boleh. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarnai jenggotnya dengan inai. Inai niku pacar. Pacar niku godong nih kalau. Yang kalau dia kemudian diperes itu diberi warnanya pirang. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ini loh yang menjadi poin. Kenapa diwarnai jenggotnya Rasulullah? Karena pirangnya dengan warna pacar itu zat dari daun pacar itu menguatkan akar rambut. Menguatkan akar rambut. Saniki kula tanglet di urusan ini. Siapa yang sudah beralih dari dunia hitam ke dunia putih? Wanen maksudnya. Gimana perlakuan kita dengan uban? Gimana perlakuan kita dengan uban? Sebenarnya menurut hadis yang sahih, uban itu dibiarkan. Kenapa? Karena uban itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Pertanyaannya kenapa lagi? Kenapa? Karena uban itu akan menjadi peringatan dan penanda umur. Pianton niku nek rambutnya ireng terus lali nek wis. Nggih toh? Maka Allah berikan tanda. Bapak dan Ibu, di dalam riwayat yang sahih, Malakul Maut pernah mendatangi Musa alaihi salatu wassalam, menyampaikan salam. Kemudian ditanya oleh Musa, siapa engkau? Aku adalah Malakul Maut. Begitu. Malakul Maut itu malaikat pencabut nyawa. Bukan Israel. Nggak ada nama Israel di dalam hadis itu, nggak ada. Nama malaikat pencabut nyawa itu adalah Malakul Maut. Wajaat, sebentar. Ada di dalam Al-Quran kata-kata Malakul Maut, sebentar. Biar jenengan pas. Biar nggak nyebut Israel lagi. Taib, di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11 Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "yatawaffakum," mewafatkan kalian atau mengambil nyawa kalian, malakul maut, namanya malakul maut, alladzi wukkila bikum, yang Allah tugaskan kepada kalian. Berarti pencabut nyawa di dalam konteks ayat ini bukan Israel yang selama ini kita baca, tidak pernah ada nama Israel di sini. Nama malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Taib. Musa suatu hari didatangi oleh malakul maut, Bapak dan Ibu. Oleh Musa ditanya, siapa engkau? Aku adalah malakul maut. Apa kata Musa? Ada apa gerangan kau ke sini? Oh, Musa niku tetek nih. Nek kula panjenengan orang sampai tetek wis ilang nyomone begitu ya. Maka kemudian ada riwayat yang Musa menempeleng malakul maut itu karena belum mau dicabut nyawanya, tetapi Al-Imam At-Tabari menyebutkan memang malakul maut datang kepada Musa hari itu belum untuk mencabut nyawanya, tapi untuk memberikan peringatan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Maka Musa kemudian meminta tanda. Musa meminta tanda. Sehingga Allah berikan 3 tanda. Tanda yang pertama, rambutnya memutih. Tanda yang kedua, tulangnya membengkok bahasanya. Rodok bungkuk. Tanda yang ketiga,
tenaganya berkurang. Maka kemudian setelah berlalu 1 tahun baru datang lagi malakul maut untuk mencabut nyawa Musa. Dan Musa mengatakan, lah kenapa kamu sudah datang untuk mencabut nyawaku? Belum datang tanda-tanda untuk kematian. Apa kata malakul maut? Bukankah Allah sudah mengirimkan kepadamu 3 tanda? Sayangnya kamu tidak sadar. Tanda yang pertama uban. Tanda yang kedua tulang yang semakin membungkuk. Tanda yang ketiga tenaga fisik yang semakin melemah. Itu menandakan bahwa tidak selama-lamanya kita berada pada puncak kehidupan. Nah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan uban? Maka uban itu aslinya tidak dicabut. Justru adanya uban, pangapunten nggih, uban gatel napa mboten? Gatel. Justru adanya uban yang kemudian muncul rasa gatel itu justru menjadi sinyalemen bagi kita bahwa kita sudah punya uban. Wis tuwa, wis wayahe semakin taat. Wis arep paripurna mosok sik bekale kurang cukup, itu poinnya. Makanya memang uban itu diberi rasa gatel. Ben tondo malahan. Nek duwe uban ning ora gatel malah ora krasa, ora sadar, nggih to? Justru gatelnya itu ben ngerti nek memang wis tumbuh uban, tapi itu justru sebagai penanda, bukan malah dicabut. Bukan malah dicabut. Uban itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Sampun nggih? Nomor 3. Kita lanjutkan nomor 3-nya adalah Rasulullah mengatakan a'ful lihi wa qassus syarib. Panjangkan jenggotmu, cukur kumis niku dicukur mboten dicabut. Cukur. Karena kalau dicabut sakit sekali. Sakit sekali nomor 2 kali. Sakit berkali-kali. Dicukur. Kalau tidak, kita tadi menyampaikan, kalau tidak dicukur habis silahkan dirapikan. Silahkan dirapikan, tetapi tidak boleh diperpanjang. Karena bukan bagian dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah wataklimul adhafir, atau dalam riwayat yang lain wataklimul azfar. Apa itu? Memotong kuku. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kuku ini, di bawah lapisan kuku ini ada jeda, ada celah antara kulit kita dengan kuku, betul ya? Kalau kuku tidak dipendekkan, maka di celah-celah ini akan tersimpan banyak kotoran. Makanya bagian dari kesucian itu memotong kuku supaya kalau kukunya pendek kados ngeten niki itu resik. Sehingga kalau wudu itu betul-betul bisa dibersihkan. Kalau kukunya panjang gimana? Apa hukum memanjangkan kuku? Ada yang kukunya panjang Bapak Ibu? Apa hukum memanjangkan kuku? Hukum memanjangkan kuku adalah makruh. Kenapa? Karena kalau kukunya panjang bisa jadi akan ada kotoran-kotoran yang masih terbawa. Termasuk kuku kaki itu lebih krusial. Di dalam kitabnya Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja, di dalam kitab Matan Abu Syuja menyampaikan 1 di antara 10 sunnah wudu itu adalah menyela-nyela jari jemari. Tetapi yang dimaksud menyela jari itu bukan hanya menyela-nyela jemarinya. Sunnahnya kan menyela-nyela jemarinya tadi, gitu. Tapi sunnahnya menyela jari itu tidak hanya di sela-sela jarinya, tetapi juga membersihkan pojok-pojok kuku. Jadi jarinya, niki ruas-ruasnya disela, pojok kukunya juga dibersihkan. Ini satu rangkaian, termasuk di kuku kaki. Dan di sini sudah ada penelitian medis bahwa membersihkan sela-sela kuku jari kaki itu akan menghindarkan seorang dari potensi penyakit-penyakit yang degeneratif. Diabetes dan lain sebagainya. Itu bisa ditanggulangi dengan selalu membersihkan jari jemari, sela-sela kuku jari kaki. Kenapa? Karena biasanya kita kalau di bawah itu mboten tahan, betul kan? Diulik-ulik, kalau nanti luka itu menyebabkan infeksi yang akut. Jadi di sela-sela. Maka ampun panjang-panjang, ampun lama-lama untuk memelihara kuku.
Karena kita itu banyak berinteraksi dengan kedua telapak tangan. Nek kukune dawa kadang ora sengaja mengenai orang lain. Poinnya begitu. Terus kapan hari terbaik untuk memotong kuku? Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Adhkar, memotong kuku sunnahnya 1 hari Kamis, yang kedua hari Jumat. Ada yang ketiga, hari Senin. Ada yang ketiga, hari Senin. Hari Senin di tengah-tengah, betul nggih? Kalau enggak hari Senin ngambilnya hari Kamis, kalau enggak hari Kamis ngambilnya hari Jumat. Ini bagian dari urutannya. Jadi Kamis dulu. Kenapa? Nek Kemisnya wis dipotong, Jumatnya ayem. Nek Kemisnya luput, baru Jumat. Itu pun sebelum Jumatan, bukan setelah Jumatan. Supaya ketika dia hadir mendatangi majelis hari Jumat, hadir dalam keadaan sudah sempurna. Kalau memang nggak bisa dibablaske sampai hari Senin. Sudah nggih? Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga memberikan urut-urutan. Motong kuku bebas atau ada tata caranya Bapak Ibu? Bebas napa enten tata carane? Ayo, biasanya yang dipotong duluan kuku jari sebelah mana? Ayo, kiri dulu atau kanan dulu? Sunnahnya kanan dulu. Kanan dulu. Dimulai dari menurut Imam Ibnu Qayyim nggih, sebelah kanan dimulai dari telunjuk. Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jempol. Dimulainya dari sini. Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jempol. Baru sebelah kiri urutannya sama. Ini memang diurutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Adhkar. Tetapi kalau nggak pakai urutan itu boleh atau tidak? Boleh. Sing ora oleh nek ora tau motongi kuku. Ngetel nah. Baik. Kemudian apa namanya? Perawatan kuku, pedicure. Boleh nggak perawatan kuku? Pedicure, manicure? Boleh. Boleh, tetapi tolong dicatat yang nggak boleh, yang makruh itu memanjangkan kuku. Boleh nggak menempeli kuku dengan tambahan apa? Tempelan kuku ini namanya sini. Kitek. Kitek boleh atau tidak? Bapak Ibu, kitek boleh atau tidak? Selama tidak waterproof boleh. Loh beneran. Kitek yang bahan alami boleh. Pewarna yang bahannya alami boleh. Tapi kitek pewarna kuku yang waterproof tidak boleh. Waterproof itu yang tidak tembus air. Kenapa? Karena sunnahnya itu adalah menyampaikan air wudhu ke seluruh permukaan kulit. Kalau kuku ya di permukaan kukunya. Kalau waterproof itu berarti permukaan kukunya tidak terkena air wudhu. Bisa jadi dengan itu wudhunya tidak sah. Pewarna kuku boleh selama bukan waterproof. Sampun? Kita lanjut nggih. Kuku sampun nggih. Mboten usah diperdebatkan ini kukunya masing-masing, ora usah dadak ngethoki kukune tanggane. Kukune awake dhewe masing-masing. Kemudian yang kelima ini yang perlu kita juga sampaikan adalah mencabut, bukan memotong. Tolong dipastikan, dibedakan. Makanya syariat itu sudah tahu posisinya masing-masing. Jadi untuk bulu ketiak itu dicabut, untuk kumis dicukur. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Waxing yang tadi kami sampaikan, wax itu nggih, itu kalau bulu ketiak malah nggak apa-apa. Malah itu sesuai dengan sunnah. Karena bulu ketiak itu dicabut. Kenapa bulu ketiak itu justru dicabut Bapak dan Ibu? Karena semakin lebat bulu di ketiak itu semakin kuat potensi menimbulkan bau badan. Ya. Dan bersarangnya banyak bakteri di situ. Maka ini dicabut, mencabut bulu ketiak. Berapa waktu sekali? Sama. Menurut di dalam pendapatnya fikih mazhab Syafi'i 40 hari sekali, nggak boleh lebih dari siklus itu.
resik-resik tenanan, sehingga betul-betul diperhatikan kebersihan itu. Nah, ada fakta yang menarik Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Tetapi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menyampaikan uzur, bahwa dia berudzur, aku tidak bisa melaksanakan salah satu dari sunnah bersuci, yaitu mencabut bulu ketiak. Tahu kenapa? Ya sakit Pak, beneran sakit. Tapi Imam Syafi'i tidak hanya sakit. Imam Syafi'i itu kalau dicabut bulu ketiaknya satu, pingsan. Saniki kula tanglet. Jenengan sakit-sakitnya dicabut bulu ketiak, tahan apa mboten? Masih sadar napa mboten? Ini menandakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu badannya kecil. Bahasa syar'inya tanda kutip ya. Bahasanya adalah naif, hazil, kecil. Kalau bahasanya kula panjenengan krem feng. Kecil banget. Saking kecilnya untuk menahan sakitnya dicabut satu bulu ketiak, beliau pingsan. Maka karena pingsan itu beliau kemudian mengatakan ada satu sunnah yang tidak mampu aku laksanakan, kata beliau, yaitu mencabut bulu ketiak. Tapi Imam Syafi'i tidak berhenti sampai di situ. Boten karena kurang mampu dicabut, ya biasa wae, tidak. Beliau tidak mampu mencabut, maka beliau potong, cukur. Padahal sunnahnya dicabut. Tapi jangan pernah lupa Bapak dan Ibu, kelengkapan kisahnya Imam Syafi'i itu menarik. Imam Syafi'i ini badannya kecil. Menahan sakitnya dicabut bulu ketiak satu, beliau pingsan. Tetapi beliau adalah seorang ulama yang pernah terfitnah. Dulu dia difitnah sebagai orang-orang yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Sehingga ketika menjadi qadhi di negeri Yaman, di ibu kota Yaman itu Son'a, beliau pernah digelandang, dirantai, lehernya, tangannya, dan kakinya berjalan dari Son'a, Yaman di bawah, sampai ke Baghdad, ke Irak. Yaman itu di bawah, itu dibawa naik ke atas, ke arah Saudi, kemudian belok kanan ke Irak, ke Baghdad. Itu digelandang. Dalam posisi tangannya, lehernya, dan kakinya dirantai, jalan kaki. Kuat atau tidak? Justru kalau yang itu beliau kuat. Karena mempertahankan al-haq. Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i walaupun badannya kecil itu pernah bertamu ke rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal di kota Kufah. Ketika datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, dihidang oleh Imam Ahmad satu meja full hidangan. Karena Imam Ahmad saking merasa tersanjung didatangi gurunya. Itu hidangannya satu meja, disiapkan oleh istri dan anaknya Imam Ahmad, anak putrinya. Itu adabnya orang Arab, itu tuan rumah makan belakangan, tamu makan duluan. Biasanya makan sak cukupe. Ini enggak. Imam Syafi'i badannya kecil, makanya habis sak mejo. Ampun dipikir sak mejo-mejo nih ya. Habis satu meja. Sehingga ketika melihat seluruh hidangannya habis, putri dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ulama rakus. Iya, komentarnya begitu. Maka ketika komentar putrinya seperti itu, apa kata Imam Ahmad? Mari kita tanyakan kepada beliau apa alasannya. Beliau badannya kecil, tapi kenapa semuanya bisa habis? Maka ketika ditanyakan esok harinya sebelum pulang, itu kan makan malam. Itu di hidangan makan malam. Sudahlah makanannya sak mejo telas. Imam Syafi'i disiapkan kamar tamu. Di depan kamar tamu diberikan satu baskom air untuk berwudu. Tidak berkurang sama sekali. Putrinya Imam Ahmad ngedumel yang kedua. Wes rakus, ora sholat tahajud meneh. Gak dipakai air itu. Maka ketika besok harinya Imam Syafi'i hendak pulang berpamitan, maka kemudian Imam Ahmad mempertanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai guruku, izinkan aku bertanya dua perkara yang dipertanyakan oleh anak putriku. Anak putrinya mendengarkan dari balik hijab, dari balik tirai. Yang pertama, kenapa seluruh makanan yang kami hidang kau habiskan, padahal badanmu kecil? Maka anak putriku sampai komentar ulama orakus begitu. Niku diomongke bloko suto. Yang kedua,
Kenapa air yang di baskom yang dipersiapkan untuk panjenengan qiyamul lail tidak tersentuh sama sekali? Apa panjenengan tidak qiyamul lail? Imam Asy-Syafi'i tersenyum, lantas mengatakan, baik, sampaikan kepada anak putrimu. Padahal dia dengar gitu. Yang pertama, kenapa seluruh makanan itu habis? Karena aku tahu bahwa kalian adalah keluarga yang soleh. Yang kalian menghidang makanan dari harta-harta yang soleh, maka aku makan semua makanan itu berharap keberkahan dari makanan kalian yang halal. Bukan karena rakusnya, enggak, tapi berharap berkahnya, karena jelas-jelas ini makanan dari keluarga yang soleh, halal. Halalan thayyiban, semoga mendatangkan banyak keberkahan. Sayangnya bedanya dengan kula panjenengan, nek buka kudune sak piring tambah rong piring, taraweh sudah ngantuk. Imam Asy-Syafi'i menjawab pertanyaan kedua, kenapa air yang ada di baskom itu tidak berkurang sama sekali? Kata Imam Asy-Syafi'i, karena aku tidak batal untuk sampai melaksanakan sholat subuh. Berarti beliau tidak tidur semalam. Tidur itu membatalkan wudhu. Beliau mengatakan, ketika aku masuk ke dalam kamar tamu, kemudian aku berbaring di pembaringan, maka kemudian ini tasofah tu kitab Allah, maka seakan-akan ketika aku berbaring di pembaringan, aku memikirkan satu ayat dari Al-Quran, maka seakan-akan Allah buka untukku berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus pelajaran dari satu ayat itu, sehingga aku tidak sempat tidur. Makanya Imam Asy-Syafi'i punya perkataan yang dahsyat, tafakkuru sa'atan khairun min qiyami lailatin. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan ini kemudian dinukil ulang oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa bertafakur, memikirkan satu ayat Allah atau satu hadis selama 1 jam itu lebih bagus nilainya daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i, fastakhrajtu minhu sittina baban minal fiqh. Ketika aku melihat satu ayat, kemudian aku pelajari, aku kaji, maka dari satu ayat itu Allah izinkan aku untuk merumuskan 60 persoalan fikih yang baru. Istimbat hukum itu adalah kesimpulan hukum yang baru di 60 disiplin ilmu dari satu ayat. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bertafakur 1 jam lebih baik dari sholat semalam suntuk. Kenapa? Karena sholat semalam suntuk pahalanya untuk dirinya sendiri, sedangkan bertafakur 1 jam saja dia bisa menyimpulkan banyak kesimpulan hukum yang bermanfaat untuk Pak Bu, tafakur nopo tidur? Sehingga kita kembali kepada nas ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, al-fitratu khamsun. Kesucian badan itu tercermin menjadi dalam 5 perkara, dan ini hukumnya sunnah. Yang pertama, berkhitan, bersunat lah misalnya. Kayak saya ingin menambahkan sedikit bagaimana untuk seorang wanita, maka khitan untuk wanita memang mukhtalaf hukumnya, diperselisihkan. Sebagian masih menghukumi sunnah, tapi yang lebih kuat justru hukumnya sekedar mubah, tidak sampai sunnah. Kenapa? Karena memang khitan itu lebih diutamakan adalah untuk laki-laki. Siapa yang pertama kali berkhitan? Nabi Ibrahim. Pakai apa? Pakai kampak dari batu. Mboten sah dipikir piye carane kaya apa rasane. Hari ini anak-anak kita khitan itu ora krasa, nggih to, Pak? Khitan laser enggak krasa, moro-moro beres. Riyen nek bar khitan dadak nganggo gendelen. Alat semakin canggih, teknologi semakin berkembang, itu semakin memudahkan prosesi ibadah yang namanya khitan atau bersunat. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Monggo dijadwalkan, tidak boleh lebih dari 40 hari sekali. Yang ketiga, mencukur kumis atau merapikan kumis, ini 1 pekan 1 kali. Kemudian memotong kuku, ini juga siklus 1 pekan 1 kali. Dan yang terakhir, mencabut bulu ketiak, kembali kepada hukum seperti mencukur bulu kemaluan, yaitu siklusnya 40 hari sekali. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, ini di hadis yang ke-41. Hadis yang ke-42 sudah berbeda. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fikum. Bagaimana dengan bulu hidung? Bulu hidung Allah hadirkan sebagai penyaring dari mekanisme pernafasan kita. Sebentar, Bapak dan Ibu tolong dicatat sunnah wudhu yang tadi sudah saya sebutkan. Kami pernah menyebutkan sunnah wudhu itu ada 10 menurut Imam Al-Qadhi Abu Syuja di dalam matan Abu Syuja'nya. Ini mazhab Syafi'i, yaitu menyela-nyela jari salah satunya. Tapi sunnah wudhu yang tidak boleh ditinggalkan kalau bisa harus dipraktekkan adalah al-istinsyak wal istinsar. Apa itu? Al-istinsyak menghirup. Ngapunten nggih Pak Bu, menghirup bukan memasukkan. Bukan masukkan ngeten. Enggak, ini bukan istinsyak. Istinsyak itu mengambil secukupnya air kemudian dia hirup. Itu istinsyak namanya. Istinsyak itu menghirup, bukan memasukkan. Kalau cuma memasukkan dia belum masuk istinsyak. Dia membersihkan iya, tapi belum istinsyak. Istinsyak itu Mas, ditarik, dihirup. Setelah dihirup itu istinsyak, maka ada yang kedua yaitu istinsar. Apa istinsar? Istinsar itu mengeluarkannya. Ampun dihirup terus dilek. Ampun dihirup terus dilek. Karena kenapa? Karena ada potensi ada penghubung antara hidung dan kerongkongan. Maka istinsyak dan istinsar ataupun madmadah atau berkumur ketika sedang berpuasa itu dikurangi. Tetap boleh tapi dikurangi. Kenapa? Takutnya nggak sengaja masuk. Nah, di poin ini yang menarik justru istinsyak ini membersihkan saluran nafas. Sehingga orang-orang yang rajin beristinsyak fa insyaallah akan terjamin terbebas dari yang namanya penyakit pilek. Kalau masih pilek itu berarti masih ada yang belum sempurna dari istinsyaknya. Istinsyak itu sudah membersihkan plus nanti merefresh Mas. Biasanya kalau istinsyak itu agak serius itu teng gitu loh. Kalau sudah teng itu seakan-akan asupan oksigen di dalam otak kita yang kita hirup dari air itu lebih maksimal. Terus bagaimana dengan bulu-bulu yang ada di hidung? Itu adalah mekanisme pelengkapnya. Kalau kemudian keluar boleh nggak dicabut? Boleh. Tetapi hukum asalnya tidak. Biarkan saja dia di posisinya. Ning masalahnya pangapunten kula panjenengan niku sak gede-gedene nek ngupil niku penak. Nggih toh? Membersihkan hidung itu kan agak enak gitu. Maka kalau tercabut nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan. Karena dia akan menggenapkan kebersihan saluran pernafasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Betul enten? Monggo. Untuk masalah salat. Untuk pas duduk akhir ini. Awal itu apa? Dulunya wajib seperti itu. Gerakan duduk tasyahud akhir. Tayyib. Gimana dengan gerakan duduk tasyahud akhir? Mukhtalaf, Pak. Diperselisihkan. Jadi keterangannya Kanjeng Nabi yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna, menyilang kaki bagian kiri dan meluruskan kaki bagian kanan. Itu tahiyat akhir. Itu tahiyat akhir. Jadi menyilang kaki bagian kiri, maksudnya ngeten iki toh. Disilang. Ini kan lurus dua-duanya kalau ini. Kalau disilang itu berarti disilang. Ini nyilang. Ini tahiyat akhir. Tetapi dalam pendapat fikihnya Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat mau tahiyat, mau duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal atau tahiyat akhir, semuanya iftirash. Duduk tahiyat pertama. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat setiap tahiyat akhir mau rakaat kedua maupun rakaat keempat sing yang penting tahiyat akhir maka dia harus tawaruk. Apa bedanya? Bapak dan Ibu tenang mawon gampang. Iftiros niku bokonge mboten nempel di tanah. Ini ku iftiros. Tawaruk niku bokonge nempel di tanah. Gamil nggih? Kalau iftiros justru tidak nempel, kalau tawaruk nempel. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan setiap tahiyat akhir mau rokaatnya 2 maupun rokaatnya 4 tetap pakai duduk
iftiros, duduk tahiyat awal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan setiap tahiyat akhir mau 2 rakaat atau 4 rakaat dia selalu tawarruk. Maka pakai dua-duanya boleh. Sah saja. Yang lain? Cekap. Jazakallahu khairan Bapak dan Ibu, barakallahu fikum. Makatan yang bisa kita kaji sama-sama di dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang 500 hadisul ahkam. Semoga poin-poin tentang kebersihan badan ini bisa lebih kita perhatikan lagi. Supaya apa? Supaya kita ketika sholat datang menghadap kepada Allah dalam kondisi suci yang paripurna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.